menerima dan mengajukan aspirasi terkait persuratan dari Dewan Pengurus Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kabupaten Bajo yang ditandatangani oleh Pak Ketua Bapak Abdul Kadir Monto dan Sekretaris Muhammad Busri Lamarudang Desa, didampingi oleh rombongan. Salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengarahkan umat manusia di manusia yang bertakwa dan berakhlak yang baik untuk beliau. Bapak Ibu Bapak yang kami hormati, tentu dalam hal ini memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Federasi Pertambangan dan Energi, khususnya Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kabupaten Bajo, di mana setiap penyampaian aspirasi selalu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dan mengikuti tata krama, lebih-lebih moto kita di Bajo yaitu yang selalu memakai 3S, sifat tahu, sifat lebih, sifat hidup. Dan alhamdulillah selama saya duduk di BPR ini dan sudah sering menerima aspirasi dari rekan-rekan Federasi Serikat Buruh, selalu dari rekan-rekan Federasi Serikat Buruh menyampaikan hal-hal yang karena otentik dan bukti-bukti yang akurat. Olehnya itu sekali lagi kami mewakili lembaga DPRD memberikan apresiasi yang sangat tinggi dari Pak Ketua atau Pak Sekretaris terkait aspirasi ini. PT PLN Nusantara Power Ujung Pandang atau PCK Dinas Ketenagakerjaan, dan insya Allah setelah selesai kami menerima, tentu kami akan membuatkan laporan hasil penerimaan aspirasi, karena memang alurnya sesuai tadi DPRD akan dibuatkan laporan penerimaan aspirasi, selanjutnya diserahkan kepada pimpinan untuk didisposisikan kepada komisi terkait. Komisi 4 untuk melakukan RDP dengan dengan PT Berkesubur Transport maupun PT PLN Nusantara, dan didampingi nanti oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bajo selaku OPD yang menangani terkait masalah ketenagakerjaan. Olehnya itu kami persilahkan kepada yang mewakili SPSI untuk memberikan penjelasan terkait kedua perusahaan ini, sehingga rekan-rekan dari SPSI hadir di BPR ini. Tentu ada hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau mekanisme yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini, dugaan ini, dan tentu kami ingin mendengar. Kami persilakan. Wabarakatuh. Selamat kita semua, selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juga, sehingga kita bisa hadir di tempat ini yang sangat sederhana ini, dan ini adalah rumah rakyat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya langsung saja, jadi berkaitan dengan apa isi surat kami kemarin itu, aspirasi tentang rekrutmen atau penerimaan tenaga pengamanan atau security yang ada di lingkup PLT Upatila dalam kendali PT PLN, dalam hal ini di bawah
undergroundnya Nusantara Power yang berada di Patila. Sebenarnya sudah lama sebenarnya ini bahkan kita ingin menyampaikan, tapi kita tunggu dulu momen, kita tunggu dulu bukti-bukti kita, baru kita akan maju dan menyampaikan aspirasi ini. Karena aspirasi ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak, baik masyarakat sekitar di lingkup Patila dan sekitarnya maupun masyarakat Wajo pada umumnya. Karena ini berkaitan langsung dengan pengamanan, kita kaitkan Patila itu adalah salah satu tempat vital yang namanya pembangkit. Jadi betul-betul bukan hanya sekedar menerima security, tetapi betul-betul harus diseleksi dengan baik dan itu ada keterbukaan dan transparansi terhadap penerimaan yang ada di Patila. Itu yang utama. Nah, setelah kita melihat kondisi ini pun, kita melihat kondisi PT Barkas Subur ini, ada beberapa memang hal yang mereka sampingkan berdasarkan peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swasta. Itu ada pedomannya. Jadi pedoman ini tidak boleh kita keluar dari, apalagi tempat ini tempat vital dalam hal pembangkit, tidak boleh sembarang. Dan yang paling penting kalau kita lihat bahwa berkaitan dengan pengamanan itu, ini kan area yang transisi dari energi Sengkang ke PT PLN, dampaknya kepada teman-teman pekerja energi Sengkang atau CEPA memang ada sih yang direkrut, tapi pengamanan sama sekali hanya ada beberapa orang yang diambil, bukan padahal sertifikasi mereka sudah memiliki semua sertifikasi yang memang memadai untuk itu semua. Nah, kalau kita berdasarkan peraturan Kapolri yang diterima itu mulai umur 18 tahun sampai dengan 50 tahun. Itu peraturan Kapolri nomor 20. Nah, yang ada di dalam itu dilakukan, ada juga anggota kita, ada juga teman-teman kita anak Patila 39 tahun umurnya tidak lolos berkas. Ini yang menjadi persoalan di kita. Apa sebenarnya mereka ingin lakukan ini? Karena dia patok umur di situ 40 tahun. Padahal di peraturan Kapolri itu jelas bahwa sampai batas umur 50 tahun gitu loh. Kalau dia berdasarkan SOP-nya, SOP dari apa? Karena harus berdasarkan juga aturan. Karena ini adalah pengamanan, karena security itu adalah, menurut kami itu di bawah doktrin polisi, tapi itu di bawah nama perusahaan. Memang doktrinnya polisi, makanya Kapolri membuat aturannya. Ketika menerima pengamanan harus seperti ini, dia tanggap terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, di sana itu pun ada beberapa orang, ada sekitar 20 orang itu yang baru tamat SMA gitu, yang belum mereka punya ijazah sertifikasi untuk security. Sementara yang ex pekerja yang ada di dalam ini ada sekitar 7 orang, tidak ada yang diterima satupun. Nah, ini indikasi yang kita dapatkan bahwa ada beberapa memang yang menitip segala macam. Ini yang tidak fair, ini yang kita tidak terima. Kalaupun dia terbuka, dia fair betul-betul, malah ada yang tidak ikut kesamaptaan itu lulus. Ini kan semakin lucu ibarat tidak ikut kesamaptaan lulus. Kita melalui forum yang terhormat ini, kita semua apa yang harus kita buka di situ berdasarkan aturan-aturan yang ada. Kita juga tidak pemerintah berkaitan dengan security, ada peraturan Kapolri yang mengatur. Bayangkan hari Senin, bayangkan dia kan tidak ada waktunya teman-teman untuk bayangkan dia buka tanggal hari Kamis dia buka, hari Senin dia tutup jam 12. Saya sempat datang sama Pak Imran ke situ, saya sempat datang sampaikan, Pak, kenapa bisa seperti ini? Malah dia bilang, kami punya SOP Pak. Wah, saya sempat bersih tegang dengan orang yang PT Subur di situ. Dia kan ex-brimob kalau saya tidak salah. Saya bilang lebih bagus karena Bapak tahu aturan tentang peraturan Kapolri. Nah, ini yang saya lihat jauh dari apa yang kita harapkan, termasuk peraturan-peraturan ini, itu keluar dari situ.
banyak sekali mereka yang dilampaui terhadap apa yang sudah diatur oleh pemerintah, oleh peraturan Kapolri nomor 20 tahun 2020 ini. Nah ini Pandai bisa dibuat sebentar laporannya, dibawa masuk ke ruang pimpinan supaya disposisi secepatnya ke komisi terkait. Jadi tidak ada lagi waktu tinggal di meja, jangan sampai ada undangan yang dihadiri Pak Ketua berangkat ke luar kemana sehingga ada terlambat. Jadi harapan dari pihak sekulator, insyaallah kami akan berusaha semampu mungkin untuk memenuhi, untuk lebih mempercepat untuk mengundang perwakilan dari kedua perusahaan ini yang ada di Patila, yaitu PT Subur dengan Nusantara Power. Ini apa namanya, supaya kita dari pihak DPRD juga kenal perwakilan dari sana. Mungkin saya hanya mempertegas saja yang disampaikan tadi Pak Kadif mengenai penerimaan tenaga kerja di Patila, khususnya security. Jadi ada kesan diskriminatif yang kita rasakan karena adanya standar ganda yang dipakai seperti tadi contohnya ini. Kemudian juga diskriminatif karena orang yang diterima di sana saat ini itu kualifikasinya jauh lebih rendah, bahkan mungkin tidak bisa disetarakan dengan kualifikasi yang ex karyawan satpam atau security yang ada di sana dulu. Itu kualifikasinya jauh lebih bagus, sertifikasinya lengkap. Kebetulan saya secara pribadi dulu adalah koordinator satpam di sana, jadi saya mengetahui persis kualifikasi anak buah saya di sana dulu. Mereka itu sertifikasinya baik dalam pertolongan pertama pada kecelakaan, ya sudah bersertifikasi semua. Kemudian juga untuk penanggulangan kebakaran, mereka cakap semua. Bahkan ada beberapa orang anggota saya di sana bisa membuat rencana pengamanan yang bagus. Karena kualifikasinya kalau di pendidikan satpam itu ada yang sampai gada utama. Mungkin saya sedikit jelaskan bahwa di satpam itu ada 3 tingkatan pendidikan. Ada gada pratama untuk pemula, kemudian ada madya untuk menengah, itu sudah bisa jabatan dandu atau shift supervisor. Nah, kemudian ada juga gada utama. Gada utama itu sudah level manajerial. Jadi dia bisa jadi chief. Jadi dia perencana pengamanan sebenarnya. Jadi dia bisa jadi konsultan pengamanan. Jadi ada teman saya, anggota saya kemarin itu yang justru mendaftar untuk jadi dandu, padahal dia sudah kualifikasi gada utama, tapi malah tertolak di sana. Nah, mungkin itu gambaran bahwa kesannya diskriminatif dan kemudian standar yang dipakai tidak jelas. Kenapa? Karena ada standar yang justru berlawanan dengan apa yang terjadi di lapangan. Semua apa yang itu mungkin tambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patila ini aset, ini sangat luar biasa. Termasuk aset vital negara yang apabila ada terjadi apa saat mulai dari kebencanaan, kebakaran, atau ada sabotase masuk di situ, maka dampaknya itu ke Sulawesi Selatan dampaknya akan separuh. Luar biasa. Jadi harus betul-betul ada pihak pengamanan di sini yang lebih qualified dan betul-betul lengkap semua persyaratan yang dimiliki. Contoh lengkap sekali ya, betul-betul diutamakan skill yang ditempatkan semua, dan misalkan juga dari Komisi 4 atau nanti saya bilang lagi, insyaallah Pak Ketua kami akan usahakan untuk secepatnya ditindaklanjuti. Pak Sekretaris Nadari, ini barangkali yang
sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana penerimaan kami pada hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di bapak-bapak. Kami mewakili rekan-rekan penerima aspirasi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekaligus kami akan memberikan apresiasi atas penyampaian atau pengajuan aspirasi ini untuk dipertemukan dengan pihak perusahaan ini. Dan rohnya sebenarnya DPR ini adalah sebagai fasilitator untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di Kabupaten Banjar. Waalaikumsalam.